Asoy. Podcast. Asoy. Welcome to podcast Asoy. Ya, siapa duluan? Siapa dulu nih? Jadi sekarang kita mau ngebahas film yang kita tonton. Film terakhir yang kita tonton. Masing-masing satu orang ngasih tahu film apa yang ditonton terakhir. Gue duluan dah ya. I recently watched Steve. 2025. Ini pemeran utamanya Cillian Murphy, tau ya? Peaky Blinders. Ya, dan Opri. Gue nonton itu gara-gara dia doang. Pemeran lainnya kagak tahu gua. Terus, jadi ceritanya tentang guru lah, dia jadi guru di sebuah sekolahan buat apa? Anak-anak kebutuhan khusus. Terus ya kan tau lah kebutuhannya jadi lebih butuh diperhatiin lebih segala macam. Jadi filmnya tuh kayak overwhelming, stressful gitu lah. Terus di tengah cerita, terus dia tak dapat info kalau sekolahnya bakal ditutup. Nah, dia makin tambah stres lah gitu. Ya pokoknya gitu dah. Kagak ada lagi lah. Enggak ada Terus, fun fact atau apa? What the conflicts in the film? Itu ya di antara internal konflik kayak mental health, terus ngurusin anak-anak yang kebutuhan lebih. Pokoknya banyak, ada berapa ya? Ada 7 lah, cuma 7 doang sama siswanya. Tahun berapa? Tahun 2005. Cuman nah ini ceritanya settingnya di Inggris. Inggris apa Wales? Atau kayak gitu lah. Di 90s. Jadi masih kayak banyak anak-anak juga. Kayak di filmnya juga dia ada adegan di mana sekolahnya itu kayak dibikin acara TV gitu lah. Ada konspirasi. Itu terinspirasi dari buku Apa? buku Sama. judulnya Sai. Jadi salah satu murid situ nama anaknya Sai. Itu jadi judul novelnya, terus di filmnya jadi judulnya Steve. Jadi Tadi ngambil isinya apa? Ada isu. kayak internal konflik aja kayaknya. Beli kayak di dunia nyata tuh ada gitu. Enggak tahu, kayak novelnya fiksi deh. Oh, fiksi. Mungkin Lu baca nggak novelnya? enggak. Gue nonton film kan yang kebanyakan dari film jadi film, buku dari buku ke film baru buat film. Nah kayak gitu aja deh. Siapa dulu? Jadi the film I watched recently is Superman 2025. I think what I like Superman because Superman tells about geopolitical issue that happen in Palestine and Israel. And in the Superman movie, Palestinian is called Jarhanpur and Israel is called Bolivia. Bolivia is a state that they have support from United States, just like Israel in real life. And I like about Superman because Superman is become Hero. pahlawan dan juga hero, become menjadi kayak seperti seorang yang bisa mendengar suara-suara kita yang kita kan kayak pengen kan menyuarakan Israel. Kita kan kadang-kadang juga pengen beraksi dan Superman Superman become an action about people voice about colonialism, and I think Superman in 2024 is the best superhero movie in 2025. Yakin? Yeah. Lebih bagus dari Thunderbolts. Gitu nggak? I think Thunderbolt is the same. It's the same place, but I think Superman is up there. And Fantastic Four, I think Fantastic Four kan harusnya bisa menyamai rekor Superman atau soalnya kan sangat saingan Marvel dan DC. Tapi Fantastic Four menurut gua kayak agak kurang deh dari jalan ceritanya, story-nya. Dia kan punya isu yang kuat dari film itu yang bisa membuat gua bisa tertarik gitu sama film itu. Lu tertarik ke negara Palestina Israel itu kali ya kalau gitu. Itu juga salah satu aspek yang gue suka. In this film Superman is very humanist
he can lose, he can cry, and he not very super in this film. And itulah yang ditunjukkan dari film James Gunn bahwa Superman ini ada ya sebenarnya manusia juga, bukan alien yang kita lihat film-film zaman dulu yang tak terkalahkan. In this film Superman is like human. I think biasa juga. that's special Superman. That's special thing Superman for me. Like in real life. I recently watch Dark Romance. Itu kalau yang tahu lagi rame tuh Frankenstein. Apa? Frankenstein. Oh, Frankenstein. itu film. series. Film. Ada sih. 3 jam ya? 2 jam iya sih. Mepet 3 jam kan dia gue nonton pas Iya, gitu. yang 2025 25. kayak jadi filmnya itu kan kayak apa ya, kayak ilmuwan ahli bedah, terus dia malah jadi Eksperimen. ya kayak eksperimen Mayat hidup, bukan eksperimen dan sebagainya. ya. Terus dia nyiptain monster dari itu kan kayak zaman perang kan di pada masa film itu. Terus jadi dia he builds build a the human. life. Dia tuh kayak apa ya, jadi kan enggak sabar, gue bingung aja. Jadi dia tuh inspirasi dia nyiptain monster itu karena dia kesel ke bapaknya. Karena bapaknya itu kan ahli bedah. Terus pas mamanya ini his mother itu Give birth. give birth his brother, and then her mother dead. Dan si bapaknya ini nggak bisa nolong, terus kayak dia ngerasa kayak bapaknya tuh gagal dalam profesi itu kan. Terus dia ngikutin ahli bedah, tapi jadinya tuh apa ya, dia tuh kayak jadi melawan Tuhan karena dia nyiptain monster karena secara sains sih. Terus tapi si monster ini perfect aja dia tuh dia ngerakit monster ini dari organ-organ, kulit, bagian-bagian tubuh dari mayat-mayat orang korban peperangan. Jadi kayak basically emang monster yang dia ciptain. Terus kayak berhasil karena waktu itu ada apa sih, bantuan apa ya, Teknologi. tir Oh. itu. Jadi kayak dia pokoknya intinya dia nyiptain itu tuh ada bantuan dari Alam. listrik gak sih? Kalau Ada. tir tuh Misalnya kayak ini lah, alam. yang jantung di pompa, ini Nggak, pencet tandur itu listrik apa gitu. ya? Listrik kan? Listrik, ya. kan? Apa tuh? Listrik. Jadi misalnya kayak mayatnya belum Petir, hidup, petir. misalnya belum berhasil hidup nih, terus gagal kena petir jadi hidup. Jadi teorinya sama kayak kata ini loh, kata ini loh. Oh yang itu alat buat Iya. itu Ya, jantung. iya, itu kan ada listrik juga tuh. Nah, dari situ tuh bangkit kan. Cuman sedihnya itu tuh kan ini sad ending ya. Mereka aja nih sad ending. Terus soalnya si penciptanya ini, si Victor ini, namanya kan Victor Frankenstein. Dia mati gara-gara ya dikejar sendiri, dikejar sama ciptaannya sendiri. Karena ciptaannya tuh Ya, kayak semua. ya dendam kan. Soalnya awal-awal ini kan kayak emang pure kosong gitu kan monster. Jadi dia tuh cuma bisa ngomong Victor, dia tuh cuma bisa ya udah nurut aja sama tuannya dengan yang penciptanya ini. Terus kayak dia dibuang karena si Victornya ini ngerasa ciptaannya itu gagal karena nggak bisa belajar, padahal dia bisa, cuman emang perlahan kan belajarnya. Terus dia itu kan dia nyiptain itu di kayak di gedung lama gitu kan. Terus dia ngebakar gedung itu sama si monster ini, jadi monster itu diikat. Tapi monsternya nggak mati, sumpah dia tuh nggak bisa mati karena emang nggak tahu ya. Mayat hidup dihidupin. Iya. Mayat udah mati Iya, kan dihidupin ya. ngelawan hukum alam anjir. Iya. Terus Berarti dia tuh monsternya dari orang yang Udah mati. hidup lagi. iya, dan dia tuh jantungnya tuh kan pemicu detaknya tuh kalau nggak salah kan dari yang si kilat itu kan, dari si Oh, petir. petir itu. Nah, terus jadi kayak
dia diledakin gitu kan, dia emang cacat gitu kan, kayak luka-luka, tapi dia pulihnya tuh cepet. Jadi kayak dia tengkoraknya rusak terus pulih lagi sampai dia belajar sendiri sekitar kurun waktu berapa tahun gitu ya, gue lupa. Terus ya gitu, dia belajar dari peternak, belajar kata, belajar cara-cara ini lah gitu. Terus sadly si peternak ini tuh mati, semuanya mati gara-gara Peternak itu jadi apa sebagai apa? jadi kan dia bersembunyinya habis diledakin sama Victor kan, sembunyi di basementnya orang apa, peternakan gitu kan. Nah jadi di peternakan tuh ada keluarga yang kayak emang dia tuh apa ya, kayak dibilang homeschooling, bukan homeschooling, Taking care of si inilah. iya, jadi kayak dia tuh si peternak tua ini lupa gitu siapa, dia tuh emang ngajarin anak-anaknya itu ya udah gitu kayak kata per kata gitu. Terus mati, semuanya tuh mati, si bapak tua ini mati gara-gara diserang serigala. Terus mati, terus udah tuh dari situ dia nemuin reruntuhan si bangunan yang tadi dia pertama kali dibuat. Nah disitu dia balikan nemuin reruntuhan alamat Victor, terus dia nyari, ya literally dia udah belajar sendiri, dia pinter sebenarnya, cuman Si Victor ini ya yang monster nggak sabar, nggak yang buat. monster. Nah dia dikasih nama Victor juga karena penciptaan juga Victor. Nah, jadi ya gitu, terus dia ngejar sampai akhirnya crash out lah tuh kan, dia si monster ini crash out karena merasa tuannya ini ngasih dia kehidupan yang dia tuh gak minta. Karena dia kayak dia sendiri gitu kan, ditinggal, dia ngerasa ditinggalin, terus dia sempat minta partner gitu loh. Jadi kayak Teman gitu. iya, pertama kali ketemu si Victor dengan dia kayak setelah pisah gitu, dia balik lagi ketemu sama si penciptanya, dia minta mendamping. Jadi kayak make one monster like me gitu. Kayak dia mau mendamping karena sebelum si penciptanya ini mau ngancurin si monster ini, dia sempat ketemu sama tunangan adiknya Victor. Jadi kayak accidentally falling in love karena ya ngajarin gitu kan sama Tuhan ini. Terus tapi akhirnya si Victor yang penciptanya itu dia malah membunuh si perempuan ini kayak nggak sengaja, terus mati. Terus udah, terus tapi endingnya dimaafin sih sama si monsternya. Terus dia meninggal Si di Victornya kamar. Monsternya hidup, cuman kayak ya dia udah merasa dia udah maafin, dia udah diampuni. Terus ending, sedih karena kan romance anjay kayak Anaknya ini kali berarti pengen ngambil benda ini gara-gara mau gantiin bapaknya. bukan Mau buktiin lebih dirinya ke- kalau lebih baik dari bapaknya. Iya. Cuman ambil jalan yang salah. Oh gitu dah awal itu tapi berarti ya. dia di sisi lain dia berhasil, Cok. Ya, cuman kan ambil jalan yang salah. Si Masa ngambil siapa? hidupin Victor ya. main Tuhan. Hidupin mayat hidup, mayat mati. Iya bener. Mayat ini hidup ini. Ya namanya monster kan. Gue nambahin dah, bahas ending juga sih. Apa? Jadi gue nambahin film gue, ini kan bahas ending. Jadi Steve ini kan dia tahu kalau bakal sekolahnya ditutup. Sekolah. Ya, tapi dia nggak nemuin solusinya nih. Akhirnya terus gara-gara anaknya yang kebutuhan khusus ini salah satunya pengen bunuh diri lah segala macam, terus cari semalaman tuh nggak ketemu. Cuman si anaknya ini udah pengen bunuh diri, cuman nggak jadi, nggak tahu berubah pikiran gitu lah. Nah di endingnya tuh di situ, cuman gak apa ya? Bagusnya di situ. Masalah sekolah pengen ditutupnya itu belum nggak dikasih tahu penutupannya gimana, apa solusinya gimana, ngegantung gitu bagus. Nah di Steve ini walaupun overwhelming stressful gitulah buat ngajar si anak-anak ini, cuman dia tetap suka, dia pengen pertahanin sekolahnya, dia cuma suka ngajar anak-anak yang kayak gini. Berarti dia enjoy ya. Ya dia ini kepala sekolah di situ yang buat sekolah itu juga. Endingnya gantung gitu. Bagusnya di situ sih. Menurut gue ya. Happy ending atau Nah itu happy ending gara-gara
salah satu muridnya nggak jadi bunuh diri, sad endingnya solusi penutupan sekolah ini nggak dikasih tahu solusinya gimana. Tapi sekolahnya tetap ditutup atau? Nah itu nggak tahu makanya. Atau masih ada lanjutannya kan? Enggak, tutup situ udah. Ini nggak bakal ada sequelnya. Siapa tahu ada skip 2. Ya, gimana? Nggak cocok lah. Kayak gitu bikin sequel. Oke. Itu udah bagus gitu menurut gua. Kalau bikin sequel buat nutup nyari solusi buat sekolahnya, itu gua malah kurang. Lanjut aja. Kalau aku terakhir nonton tuh Watch the Wonder 2017. Jadi ceritanya tuh ceritain sih, dia tuh anaknya tuh nggak tahu ya, dia tuh pas gue nonton tuh kayak dia tuh pakai helm astronot terus. Nah ternyata pas dibuka mukanya tuh dia kayak ada kelainan gitu. Kelainannya tuh bener-bener kayak gak ngebentuk mukanya gitu loh. Jadi dia tuh defense mechanism ini ceritanya. Jadi dia tuh berkebutuhan khusus juga bisa dibilang. Nah jadi lambat laun orang tuanya itu nyekolahin dia di sekolah bukan yang berkebutuhan kayak kita gitu biasa, sekolah normal di kelas 5 SD. Terus orang tuanya tuh benar-benar mempertimbangkan banget gimana si Augie ini diterima sama teman-temannya. Bully dong. Nah itu tebak sih. Ya terus habis itu jadi ada tiga temennya, yang satu cewek, yang 2 itu laki-laki. Nah jadi dia itu lama kelamaan sebenarnya sih temennya tuh bisa terima, tapi yang 2 laki-laki ini ternyata jahat. At the same time tuh dia kayak ngebully si Augie ini, kayak bilang kamu tuh jelek, you are ugly, terus kamu itu gak pantas nih main sama kita semua karena kita tuh sempurna atau yang lain sebagainya. Nah di pas itu si Augie tuh pulang kan sekolah, itu tuh dia pas orang tuanya jemput, dia tuh langsung pakai helmnya itu. Jadi dia bener-bener gak mau kelihatan si dirinya itu kayak gimana. Kurangan aja ya. Helm sih. Kayak astronot gitu lah, jauh sih. Helm astronot enggak. Terus dia napas? Ya nggak tahu, makanya dia tuh kayak bener-bener helm astronot gitu pokoknya. Helm penyelam yang zaman itu. Kira helm motor. Jadi kayak bener-bener ketutup banget mukanya. Jadi bener-bener ketutup banget. Tapi mukanya ketutup banget gitu. Iya, jadi nggak bakal Kata kelihatan. dong gitu. Nggak kelihatan. Terus bahkan si kacanya tuh warna hitam. Oh. Ini cewek cowok. Cowok, si Augie-nya tuh cowok. Oh, he can see. Jadi kalau misalkan dia mau lihat, itu dia harus buka dulu kacanya. Jadi kalau misalkan dia mau buka, itu tuh pas dia sekolah. Jadi kalau misalkan dia pulang ke sekolah ketemu sama orang tuanya, dia langsung minta helm itu, langsung benar-benar nutup dirinya dia sendiri gitu. Sandy kah? Sandy. Sandy siapa? Iya. Dia terus habis itu dia tuh sekolah kan, pas itu diterima. Terus ada juga satu gurunya yang kayak nyudutin dia gitu loh. Tapi biasanya anak-anak yang kayak gitu tuh pinter. Nah ya, terus tiba-tiba menebak. iya aku nih aku nggak jadi kayak ada satu, jadi kan di sekolahnya itu tiba-tiba kayak ada acara gitu ya. Jadi ada acara, terus dia tuh foto bener-bener disingkirin di pinggir banget. Nah terus si gurunya itu jadi gurunya tuh kayak gurunya cuma ngajak nih, ayo kita foto bareng gitu. Terus kayak like the picture gitu kan. Terus habis itu ternyata si Augie-nya itu ditaruh di pinggir banget, jadi jarak sama teman-temannya sama gurunya tuh iya disisihin banget. Nah di situ si Augie tuh marah sama orang tuanya, marah sama mamanya, kayak aku tuh nggak mau kayak gini mam gitu, karena ini keputusan mamanya juga buat nyekolahin dia di sekolah normal, karena dia harus terima sama dirinya dia sendiri gitu loh. Kalau misalkan ya orang nggak sempurna juga bisa mengeksplor dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya menurut gue ya, itu orang tuanya egois. Iya, karena emang di satu sisi juga kayaknya si ayahnya itu gak setuju karena tahu anaknya berkebutuhan dan jadi kayak ibunya tuh benar-benar maksa si Augie kayak kamu tuh harus sekolah di sekolahan. Alasannya baik nggak, siapa tahu cuman Enggak, Mbak, kalau baik nih, soalnya dia di satu sisi nge-pressure anaknya buat sama setara dengan anak-anak normal, di sisi lain dia nggak mikirin nih efeknya itu apa. Udah jelas dibully dong. Dan itu tuh siapa tahu kan alasannya baik, kayak biar bisa bersosial, biar bisa nerima diri sendiri. Itu orangnya mikirnya kayak gitu kan. Gitu. Tapi si Augie-nya pribadi POV ibunya. jadi si Augie tuh harus bersosialisasi sama teman-temannya yang
Iya, jadi kayak maksudnya nggak kenapa gitu loh dari mukanya. Soalnya itu mukanya bener-bener kayak parah gitu si Augie-nya. Itu. Jadinya dia mau misu. Tapi gue setuju ibunya sih biar menerima diri sendiri, terus bersosial juga. Ya sebenarnya Daripada kakaknya di juga. rumah baik. Iya Ujung-ujung sih. Enggak, justru bukan di rumah. Kalau dimasukin ke SLB kayak kalau di Indo kan Dia SLB. tuh sekolahnya kayak gitu. Kebutuhan khususnya kan cuma gara-gara fisiknya kan. Yang lainnya mah Tapi biasa katanya aja. ada kayak Enggak cuma mukanya Fisik. doang, tapi Mukanya doang. fisiknya tuh biasa gitu. Karena sindrom apa gitu dari mukanya. tapi tetap harus di sekolah Khusus ya. Nah, dari dari Siapa yang kebutuhan khusus juga bisa bully gitu. justru kan setara. Justru setara. Iya sih sebenarnya setuju sih sama Angel kayak Karena ya itu tadi kalau kan satu anaknya pressure ngikutin kemauan orang tuanya dan si anak-anak di sekolah normalnya dia belum tentu bisa nerima nih walaupun dia bilang mentalnya oke aja cuman fisiknya aja yang kurang. Namanya bocah ya bully pasti. Berarti juga isunya itu diskriminasi di situ ya? ya, sama Iya. defense mechanism juga ada. Terus habis itu pas habis selesai foto sama gurunya yang dia marah sama ibunya kayak nenangin kayak kenapa kamu tuh kayak gini-gini. Terus akhirnya kakaknya tuh sedih banget melihat adiknya dibully karena ya tahu gitu maksudnya adiknya nggak sempurna dan lain sebagainya. Akhirnya dia bilang kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu, tapi lama kelamaan dia bisa terima tuh. Terus hari dimana pas Halloween di sekolah dia, nah tadi kan inget kan ada 3 temen ya, yang 2 cowok itu pakai kostum mukanya Augie itu yang cacat. Wah kan udah gue bilang yang sempurna pengen dibully ya bocah. Terus habis itu si Augie masuk ke kelasnya, pas ngeliat temennya kayak gitu dia langsung balik lagi. Soalnya dia tuh pakai kostum yang kayak bukan Joker sih, kalian tau gak sih yang topeng terus mulutnya lebar gitu loh. Oh yang ghost face kah? Iya yang kayak gue gitu. Terus pas ngeliat temennya itu temennya kan lagi ngebuka, terus pas si Augie datang temennya pakai topeng yang mukanya Augie itu, terus dia ketawa. Dicetak gitu. Iya, terus dia ketawa gitu. Terus dia ketawa. Terus ada scan kulak gak? Kan cowok nih. Waktu itu mereka tuh berantem bukan hal itu malah. Jadi kayak ada di sekolah dia tuh selesai ada itu tuh ada si Halloween ini kayak ada project gitu buat sains. Nah ternyata yang si cowok ini tuh berantem mereka, si Augie-nya sama temennya itu berantem karena selisih paham dan akhirnya mereka baikan itu setelah projectnya si sainsnya Augie itu berhasil. Gila itu keren banget. Jadi si Augie tuh bikin project sains yang kalau misalkan kita masuk nih ke dalamnya itu kita tuh bisa ngeliat perjalanan Augie. Kayak dari dia diterima dari sekolahnya, terus kakaknya yang kalau misalkan malam-malam suka ngeliat Augie kayak sendirian, terus dia kakaknya tuh nangis. Kenapa sih adik gue tuh harus kayak gini? Kakaknya normal ya? Iya kakaknya normal dan kakaknya juga sempet gak setuju yang lu bilang gitu kayak kalau misalkan adiknya si Augie tuh disekolahin di kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan juga bakalan dibully. Itu nama penyakitnya apa? Penyakit? Nggak tahu sih sindrom apa di mukanya gitu, jadi kayak Nggak dijelasin. Di kulitnya apa? benar-benar di kulitnya gitu. Jadi Badan-badan. nggak cuma di mukanya aja, jadi Kayak kendor-kendor gitu ya? Nah, bukan. Ada itu yang orang Indo tau gak sih? Kayak ada hole-hole gitu kah? iya maksudnya kayak pokoknya nggak sempurna kayak gitu-gitu. Terus kupingnya juga kecil banget mereka, jadi kupingnya tuh kayak di bawah sini gitu loh. Iya, jadi kayak misalnya kayak salah tempat gitu, gitu. kayak kendor-kendor gitu maksudnya benar. Iya terus bentuk Ada ya, gua aktor Hollywood juga ada yang gitu. matanya tuh nggak sempurna gitu loh, jadi kayak beda gitu lah. Makanya tuh dia pakai helm astronot tuh itu. Lihat. Terus Endingnya happy endingnya ya? Sad? happy karena project science-nya berhasil, terus si kakaknya sama orang tuanya juga kayak seneng gitu lah. Cuma kayak di tengah-tengah tuh alurnya nggak jelas alur ceritanya. Tapi endingnya masih dibully gak? Enggak, karena kan project yang bertiga ini si temennya itu sama si Augie berhasil. Terus yang pas Halloween? Pas Halloween, pas selesai itu terus si Augie itu yang berantem itu, yang berantem yang dia si temennya pakai topeng muka dia itu. Terus akhirnya mereka pukul-pukulan, ketahuan sama gurunya. Si Augie-nya
sempet diomelin juga sama orang tuanya. Terus dia bilang kayak kenapa kamu kayak gitu. Terus iya terus si Auginya bilang Kalau misalnya nih orang tua anak yang ada keterbelakangan gitu dimasukin sekolah normal kan, nah, terus ntar kalau ada problem sekolahnya tuh itu pasti lepas tangan, nggak mau karena kan ngurusin, orang kayak, tuanya yang masukin sekolah. malah jadi bumerang kayak kenapa orang tuanya masukin ke sekolah terus masuk. Oh ini di sini juga sebutin nih penyakitnya sindrom Treacher-Collins, disebut juga distorsi mudibulpasif. Itu kondisi genetik langka yang mengaruhi perkembangan tulang dan jaringan Iya, dia wajah, tuh nggak ada termasuk tulang rahang, pipinya gitu, rahang, nggak ada hidung, tulang tulang pipi. pipi. Menjawab pendapat Kemarin yang meranin Augie kostum apa emang Kayaknya orang yang asli gitu? Asli buset. Ada sama. Orang yang gue maksud juga sama yang tadi gue bilang. Kostum sih ini beda di sini. Iya. ya, lumayan. Makeup Pemerannya siapa kali, pemerannya? makeup tuh, makeup Bocil. tuh kan. Coba ada yang mukanya ini gini. anak kecilnya. Oh, Kemarin namanya Ayo. nggak tahu. Itu tuh dia. Tapi itu gue pernah lihat kayak Dia tuh kayak nggak ada tulang pipinya gitu loh. Nggak ada tulang. Ini masih mending ya. Oh, Tuh. lainannya tadi tuh. Jadi Sindrom dia tuh Treacher. si temennya tuh jahat banget pakai topeng muka dia gitu pas Halloween. Padahal si Augie ini udah excited banget buat Halloween. Ternyata temennya kayak gitu. Udah. Defense mechanism juga. Tadi judulnya apa? Wonder. Wonder. banyak tuh film-film yang tentang isunya tuh perbulian di sekolah itu. Jadi kayak pesan yang dari film itu apa pesan yang lu tangkap dari film itu? Yang lu penonton. Ya, menurut gue tuh kayak orang tuanya jangan terlalu maksa juga. Dan kayak maaf ya, maksudnya kayak bukan gimana-gimana. Kalau misalkan orang tua kan tahu ya anak kita tuh berkebutuhan, ya udah disekolahin di mana di tempat anak kita tuh diterima. Bener yang Angel bilang, yang normal aja kita bisa ngebully gitu, yang apalagi yang punya kekurangan bahkan mereka tuh bisa lebih ngebully gitu. Terus sama satu sih jangan suka kayak kita tuh ngeliat orang aneh tuh kan kita suka kayak ih dia kayak aneh gitu, tuh jangan juga soalnya itu yang bikin orang nggak percaya diri dan lain sebagainya gitu. Terus di mana juga kita bisa diterima di tempat kita juga sih. Kalau misalkan emang kita nggak bisa diterima ya udah gitu loh. Jadi orang tuanya tetap salah sih karena bersikeras Memaksakan. jadi nggak baik juga. Parah nih ini dia aktornya Adam Pearson. Tapi itu Sama asli. aja asli dia main film beneran malah jadi aktor gitu. Gua kemarin nonton pertama dia di ini A Different Man. Dia main sama Sebastian Stan tau nggak? Yang jadi Bucky di Marvel. Gua tau dia dari situ tuh. Tapi beda penyakit sih dia sana. Beda penyakit. Iya, Tapi tetep kan genetik neurofibromatoses. Iya, Tapi maksud gua sama. biar kayak dia, maksud gua kalau bisa sosial kan jadi percaya diri gitu orang kayak bisa jadi aktor kan. Kayak kalau yang tadi filmnya si Azza itu kayak ada tuh orang yang masih yang kena siram air keras tuh kayak gitu juga tuh. Oh iya iya. Kayaknya kalau itu kan Kayak Anu, iya, kena cuman luka. mirip-mirip. apa kayak bawaan air, kelainan khusus gitu. Kalau ini kan sindrom yang langka. Sindrom langka yang jarang dapat. Tapi akhirnya si Augie tuh bisa terima dirinya sendiri dan dia berdamai sama dirinya. Jadi terus dia bilang kayak Mom akhirnya Mom I did it gitu, kayak akhirnya aku bisa gitu setelah semuanya. Terus pas dia bikin sains Tapi itu tetap pressure cowok Ya kalau nggak kayak gitu nggak bakal bisa terima dirinya Iya, sendiri. terus pas bikin sains itu orang-orang tuh pada kayak apa sih namanya pada Jadi respect, pada gimana sih? jadi balik mendukung. Ke si Augie tuh ngeliatnya wah berhasil ya gitu. Nah terus yang temennya yang ngajak dia berantem itu sainsnya tuh gagal. Jadi pas dia mau ngebuat apa gitu sainsnya tuh meledak ke orang yang itu ya. Terus mukanya rusak? Enggak, mukanya kayak cuma gas cairan gitu doang gitu. Kok nggak rusak juga sih? Terlalu ini mau benar-benar kembaliin dia mah. Iya, Udah. at the same time tuh kayak si Augie-nya akhirnya bisa terima dirinya sendiri dan self love lah. Gitu. Sedih sih pas di bagian pas dia nggak bisa diterima sama dia dibully gitu. Ternyata sainsnya berhasil, semuanya berhasil tuh
orang tuh langsung itu aja wah Augie keren nih gitu. Udah lah kayak udah guys dari Udah kita cek. itu aja. Film dari gue itu tadi Steve 2025, Play. Film Superman Superman 2025. Frankenstein 2025, Wonder Wonder 2017 2017. itu recommended. Mostly film baru sih. Silakan kalau mau ditonton, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak maksa sih. I think that's all from our podcast. Podcast Asoy. Thank you so much. Asoy. Thank you so much. Thank you for watching.